Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Pemirsa, kita mendengar diskusi tentang bagaimana konflik di Palestina oleh Israel. Sebenarnya faktornya banyak. Tentu adalah ambisi kemanusiaan. Soal alasan bisa dicari untuk membenarkan. Yang jelas Palestina itu ribut pada saat Yahudi itu datang ke Palestina, baik dari Jerman, dari Eropa, dan pada berikutnya adanya deklarasi Balfour adalah bagian dari yang memicu terhadap konflik itu. Besar-besaran tentu orang yang di sana, dari awalnya hanya 2 orang, 3 orang, akhirnya menjadi mayoritas di Palestina. Dan berikutnya adalah mendeklarasikan sebagai negara. Tentu orang-orang Palestina adalah yang tidak setuju itu. Dan perlu ingat bahwa ini produk konflik juga. Pada saat sebelumnya adalah Ottoman sebagai yang berkuasa, kemudian Inggris gak mampu lagi untuk mengelolanya, lalu kepada PBB. Jadi kalau ditarik ke belakang nggak ada akan selesainya. Kalau ditarik dengan sejarah semuanya, Amerika juga bukan hak tinggal di sana karena bukan asli suku sana. Ditarik sebenarnya juga Australia, ada aborigin, bukan orang Australia yang berkuasa, tetapi itulah realita di dalam hidup ini. Oleh karena itu, mari kita kembali pada spirit keagamaan. Kalau di Palestina ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam, seharusnya di sana bisa aman. Sebagaimana dilakukan oleh Khalifah kita Umar bin Khattab, begitu juga bagaimana kita perlakukan di dalam Islam, kita harus damai sebagaimana namanya Islam, salam, ya, dan damaian. Dan ada dari Asmaul Husna adalah Assalam, juga adalah yang memberi kedamaian. Oleh karena itu, kedamaian menjadi harapan kita semua. Kedamaian menjadi dambaan kita semua karena mendapatkan kebahagiaan manakala kita bisa damai. Karenanya oleh Rasulullah SAW kita diajarkan untuk terlibat untuk perdamaian. Tidak bisa karena alasan dalam negeri kita tidak mau melihat di luar negeri. Tidak bisa karena alasan kita belum selesai lalu tidak mau berbagi dengan orang lain. Itulah prinsip individualis yang tidak ada di dalam ajaran agama kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada para sahabat. Ketika Rasul mengatakan ala ukhbirukum bi afdala min darajatis siyami was salati was sadaqati, qalu bala ya Rasulullah. Apakah Anda ingin saya beritahu, kata Rasulullah, tentang sesuatu kebaikan yang melebihi derajatnya puasa, derajatnya salat, derajatnya dari bersedekah? Kata sahabat, iya ya Rasulullah, tentu pengen tahu apa. Disebutnya adalah islahu dzatil baini, adalah menyatukan orang-orang yang bertikai. Fa inna fasadatil baini al-haliqah. Karena kerusakan dari orang yang bertikai itu merusak terhadap agama. Bukan hanya seperti halnya kita merusak hanya seperti gunting yang gunting rambut, tapi menggunting agama. Bagaimana saudara-saudara kita yang berada di Palestina, dia mengungsi kemana-mana. Ya, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di sana tidak bisa hidup mengembangkan diri. Jangankan dia mengembangkan untuk maju, untuk hidup bertahan aja udah susah. Oleh karena itu sudah benar bagaimana ulama meletakkan bangsa ini untuk terlibat. Ketika mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak seluruh bangsa. Oleh karena itu penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan keadilan. Dan termasuk juga kita harus terlibat aktif menciptakan ketertiban dunia ini atas dasar apa? Atas dasar kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi terlibat itu amanah undang-undang dan amanah agama kita. Oleh karena itu kita terlibat mendamaikan di sana adalah menjadi sebuah keharusan. Ada 3 hal yang harus kita lakukan di sana. Yang pertama adalah memastikan gencatan senjata. Karena itu pasti kekerasan dan pasti anti kemanusiaan. Dan kekerasan itu harus dihapuskan. Yang kedua, pastikan kita ada memberi bantuan kemanusiaan. Jadi nggak perlu dilarang membantu ke sana, tidak perlu dicegah membantu ke sana. Juga membantu di Indonesia, tidak berarti kalau di luar tidak lupa dengan Indonesia. Tidak berarti kita karena memikirkan COVID lalu nggak memikirkan di luar. Buktinya kita menyumbangkan bagaimana kemarin oksigen ke India. Dulu zaman Pak Karno juga kita membantu terhadap India. Bahkan 2019 kita membantu terhadap pengungsi di Yordania, orang Palestina. Kita lakukan itu oleh negara. Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan kita membaca kunut nazilah membantu ke sana. Kiai Wahab Hasbullah mengatakan ayo kita kumpulkan bantuan kirim ke sana. Sejak awal pendiri NU mempunyai keperhatian terhadap Palestina. Oleh karena itu mari kita bersama-sama mendukung terhadap bagaimana menciptakan kedamaian di Palestina dan mendorong yang ketiga adalah dunia internasional untuk menciptakan perdamaian. Apakah kita harus mematuhi two state solution, 2 negara ini yang tak pernah dipatuhi oleh Israel?
Apakah kita ada solusi lain bagaimana menciptakan perdamaian di Palestina? Bagi kita yang menjadi prinsip di dalam kehidupan itu adalah dua. Disampaikan oleh Al-Quran, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Dan keduanya adalah gara-gara perang. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa kita aman dari yang kita takuti. Yang kedua, kita harus mengamankan diri kelaparan. Ternyata dari perang itu membuat kita tidak aman dan membuat di mana-mana orang kelaparan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak ya Jolil Nafis dan juga para narasumber sudah hadir di Catatan Demokrasi. Saya Andromeda Merkuri. Dan saya Maria Skapami. Terima kasih. Sampai jumpa di Catatan Demokrasi minggu depan.